Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mapel atau dengan mapel fikih. Dan hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang alat-alat bersuci dan macam-macam air. Tentunya masih kaitannya dengan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang tohara, ya, bersuci dari najis dan hadas. Jadi kali ini masih kaitannya juga. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin ingatkan kepada adik-adik sekalian yang berada di rumah, ya, agar jangan lupa harus selalu rajin cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Jauhi kerumunan dan insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, Pak Guru mengajak kepada kita semua untuk berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, Pak Guru akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan yang pertama, yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam air dari segi hukumnya. Yang ketiga, dapat menjelaskan adab buang air dan hal-hal yang dilarang saat buang air. Ya, masuk yang pertama yaitu alat-alat bersuci. Nah, alat bersuci dari najis atau hadas terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama air, ya, kemudian batu, kemudian debu atau tanah, kemudian benda kasat atau keras lainnya. Nah, catatan, baik batu, debu, dan benda kasat atau keras lainnya hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat atau ketika tidak menemukan air untuk bersuci. Tapi manakala ada air, semuanya itu batal hukumnya, ya, tidak sah hukumnya kecuali dengan air. Oke, lanjut. Nah, ini contoh gambar alat-alat untuk bersuci. Ya, ada gambar air, ada gambar tanah atau debu, kemudian batu, kemudian tisu, ya, kemudian daun kering. Selanjutnya, macam-macam air. Nah, ditinjau dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama air mutlak atau tahir mutahhir. Ya, hukumnya suci dan mensucikan. Yang kedua, air tahir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air makruh atau musyammas. Yang keempat, air musta'mal. Yang kelima, air mutanajis atau air bernajis. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, air mutlak atau tahir mutahhir. Nah, air mutlak atau disebut tahir mutahhir adalah air yang suci dan bisa mensucikan. Air ini, ya, bisa diminum dan bisa juga digunakan untuk bersuci. Nah, yang termasuk air ini adalah yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air salju. Ketujuh jenis air ini suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ini contoh gambarnya, ya, air laut, kemudian air langit atau air hujan, kemudian air laut, air sungai, air mata air salju, air sumur, dan air embun. Ketujuh, air itu dikatakan air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dari beberapa sifat asal terciptanya air tersebut. Baik, lanjut. Kemudian yang kedua, air tahir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada 2 macam air yang termasuk jenis air ini, yaitu yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya, sehingga air itu berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau, ataupun rasa.
Contohnya air teh, air kopi, air jus, air susu, dan sebagainya. Yang kedua, air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Contohnya air di dalam pohon bambu, pohon pisang, dan air kelapa. Jenis air ini jika mengenai diri kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita tidak menghalangi sahnya ibadah kita karena statusnya bukan najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dapat dipahami ya? Nah, ini contohnya ya, air kelapa dan air yang berada di dalam bambu ini status airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, atau aluminium yang masing-masing benda itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan bisa menimbulkan suatu penyakit. Adapun air yang bukan dipanaskan pada terik matahari, misalnya direbus, tidak termasuk air musyammas. Jadi bersuci dengan air ini hukumnya makruh ya, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu penyakit. Nah, ini contoh air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari langsung di wadah logam ya, yang berkarat. Baik, sebisa mungkin kita menghindari untuk bersuci dengan air semacam ini karena dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, air musta'mal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah digunakan untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifat air, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Jadi air musta'mal ini masuk 2 kategori. Yang pertama, air itu kurang dari 2 kula dan sudah bekas digunakan untuk bersuci ya. Kita sudah pernah gunakan untuk berwudu atau istinja, walaupun tidak berubah sifat airnya itu, tapi air itu sudah pernah digunakan, jadi dia sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Atau yang kedua, air yang suci, yang cukup 2 kula, yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Contoh, ya, sifat air tadi ada 3, warna, bau, dan rasa. Kalau sudah berubah salah satunya, ya, air itu telah berubah salah satu dari ketiga sifatnya tadi, misalnya telah berubah warnanya, telah berubah rasanya, ya, baunya, maka air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, pengertian air 2 kula itu ya sekitar 270 liter air. Ya, atau air dalam bak air berbentuk persegi yang kira-kira berukuran 90 cm kali 90 kali 90 ya. Jadi persegi itu kan semuanya sama ya, semuanya panjang, lebar, dan tingginya sama. Oke, jadi kira-kira seperti itu 90 kali 90 kali 90. Meskipun dalam hal ini ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan hanya bak mandi ukuran 60 kali 60 kali 60, tapi kita ambil saja sudut pandang tengahnya atau pendapat tengahnya, yaitu 90 kali 90 kali 90. Yang berikut, air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci, kurang dari 2 kula, tetapi telah kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya atau rasanya ataupun warnanya telah berubah. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum dan tidak sah juga untuk dipergunakan beribadah seperti wudhu, mandi, atau mensucikan benda yang terkena najis. Tetapi apabila air cukup 2 kula atau lebih dari 2 kula kemudian terkena najis, namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukum air itu masih suci dan dapat mensucikan. Jadi apabila air ya yang lebih dari 2 kula dan terkena sesuatu najis tapi tidak mengubah salah satu sifat daripada air tersebut, tidak berubah warna air, tidak berubah baunya, dan tidak berubah rasanya, maka air tersebut masih dapat digunakan untuk bersuci. Yang berikut kemudian kita akan membahas tentang adab buang air ya.
Karena kita telah membahas tentang bersuci, maka kita bahas adab buang air. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Yang kedua, membaca doa ketika masuk WC dan keluar WC. Tentunya adik-adik sudah tahu ya. Masuk WC itu ada doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian keluar WC juga ada doa walaupun hanya pendek ya. Baca saja kalau kita belum tahu panjangnya, baca saja yang pendeknya. Ghufranakallah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Kalau tadi masuk dengan kaki kiri, maka keluar harus didahulukan dengan kaki kanan. Kemudian hendaknya memakai alas kaki pada waktu buang air. Dan yang terakhir, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Yang terakhir ini ya, hal-hal yang dilarang ketika buang air. Yang pertama, ya, buang air itu tidak boleh di tempat terbuka. Kemudian buang air tidak boleh di air yang tenang. Kemudian buang air tidak boleh di lubang-lubang. Kemudian buang air di pohon yang sedang berbuah. Kemudian buang air tidak boleh di tempat yang mengganggu orang lain. Kemudian tidak boleh bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa. Kemudian tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian tidak boleh atau dilarang membaca Al-Quran saat buang air. Jadi semuanya ini dilarang dilakukan ya ketika kita buang air. Harus diperhatikan semuanya ini adik sekalian. Karena ya ini menyangkut adab dan etika dan hal-hal yang dilarang ketika kita buang air. Oke? Ya, terima kasih. Demikian sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Sekali lagi adik-adik sekalian sangat penting mempelajari materi ini ya. Karena materi ini sangat kental kaitannya dengan kehidupan kita, terutama dalam masa saat ini, di mana masa-masa kita dianjurkan untuk sangat menjaga kebersihan ya. Kemudian juga daripada itu, kita harus memahami bahwa sempurnanya iman itu manakala kita mampu menjaga kebersihan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Tentunya karena kebersihan itu merupakan bagian daripada iman, jadi sempurnanya iman itu manakala kita juga bisa menyempurnakan bagian-bagiannya atau semua bagian-bagiannya termasuk menjaga kebersihan. Oleh karenanya adik-adik sekalian sangat penting mempelajari materi ini. Untuk itu yang terakhir Pak Guru ingatkan, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan, dijauhkan dari berbagai kesulitan, dan semoga wabah ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.